Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. So, Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Robi Rosman Abidi, lalu ada Bagus Tatif Saksono, Faisyifa Namayanti, dan terakhir Raihan Rizkaullah. Baik. Kelompok kami akan membahas materi tentang membangun paradigma Qurani. Materi ini penting banget buat kita, terutama dalam menghadapi kehidupan modern yang penuh tantangan. Dari sisi budaya, pemikiran, hingga teknologi, paradigma Qurani ini adalah bagian dari kita melihat dunia dan menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Gak cuma jadi bacaan, tapi Al-Quran hanya kita jadikan acuan berpikir dan bertindak di setiap aspek kehidupan. Kita mulai dari definisi dasarnya dulu. Apa itu konsep paradigma Qurani? Paradigma itu secara sederhana adalah cara pandang bagaimana kita memandang sesuatu, baik masalah, fenomena, atau kehidupan secara umum. Nah, kalau yang kita jadikan dasar adalah Al-Quran, maka jadilah itu paradigma Qurani. Ini bukan sekadar wacana, karena sebagai umat Islam, panduan hidup kita ya dari wahyu, bukan dari sekedar logika manusia. Al-Quran memberikan kerangka berpikir yang utuh, mulai dari tauhid, hukum, akhlak, sampai urusan sosial dan ekonomi. Jadi, ketika kita berbicara tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi, semua itu bisa dan seharusnya dilihat dari sudut pandang Qurani, bukan cuma ikut-ikutan buta luar. Lanjut. Oke, selanjutnya itu pentingnya paradigma Qurani. Kenapa paradigma Qurani penting banget untuk kita? Karena realitanya hari ini dunia ini dikuasai cara pandang barat modern. Pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan teknologi semuanya dibangun di atas cara berpikir materialistis dan sekuler. Al-Quran itu nggak hanya bicara akhirat, tapi juga tentang bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau kita nggak punya cara berpikir yang Qurani, kita bisa hanyut ikut arus global tanpa arah. Jadinya kita konsumtif, individualis, dan akhirnya jauh dari nilai-nilai Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus Tatil Saksono tentang respon umat Islam terhadap modernitas dan seterusnya. Ya, terima kasih Robi. Selanjutnya saya akan membahas tentang respon umat Islam terhadap ketika dunia modern berkembang pesat. Umat Islam bereaksi bereaksi dengan 3 macam pendekatan. Pertama, adanya muncul kembali ke ajaran murni ini muncul dalam bentuk fundamentalisme dengan tradisionalisme bentuk fundamentalisme dan tradisionalisme seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh atau Hussein Nasir. Kedua, ada yang mencoba membongkar pemikiran klasik dan menyusunnya ulang dengan pendekatan modern ini. Ini dapat dilakukan oleh cendekiawan seperti Muhammad Arkun dan Abid Al-Jabiri. Dan ketiga, ada yang mencoba mengislamkan ilmu modern. Artinya, ilmu pengetahuan barat dipelajari tapi dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Disinilah pentingnya paradigma Qurani agar kita punya arah dan pondasi yang kokoh menghadapi perubahan zaman. Lanjut. Nah, salah satu tujuan utama dari paradigma Qurani adalah meluruskan akidah manusia. Akidah ini adalah fondasi. Tanpa akidah yang benar, semua amal bisa menjadikan tidak diterima. Maka para nabi selama 13 tahun pertama di Mekah fokus banget ke tauhid. Bukan hal-hal yang lain dulu ya. Kita juga bisa melihat hari ini banyak orang depresi sampai bunuh diri karena kehilangan makna hidup ataupun karena mereka nggak punya fondasi akidah yang kuat. Kalau kita nggak paham akidah, kita gampang tertipu dengan kesuksesan keduniawi. Padahal mungkin kita nggak terlalu berkah untuk presentasinya akan. Lalu presentasi ini akan dilanjutkan oleh Faiz Ashifah. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, Bagus. Selanjutnya saya akan membahas bagian apa penyebab penyimpangan akidah. Kalau ditanya kenapa sih orang bisa menyimpang dari akidah, jawabannya banyak.
Pertama, karena bodoh dan gak mau belajar agama, akhirnya yang haram dianggap halal dan sebaliknya. Kedua, fanatisme buta kepada budaya atau leluhur. Pokoknya ini tradisi nenek moyang. Padahal bisa jadi bertentangan dengan Islam. Ketiga, taklid tanpa dalil, asal ikut ustadz atau tokoh padahal belum tentu benar. Belum lagi faktor media dan keluarga. Kalau anak tumbuh besar dengan tontonan yang jauh dari nilai Islam, maka jangan heran kalau generasi ini lebih kenal selebriti ketimbang sahabat Nabi. Next, Lanjut. Gus. Ah, Nah, sip. Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, bahkan lebih tinggi dari malaikat karena diberi akal dan kehendak bebas. Tapi kemuliaan itu bukan otomatis harus dijaga dengan iman dan amal salih. Kalau manusia lepas kendali menuruti hawa nafsu, maka dia bisa lebih rendah dari binatang. Dan kita lihat buktinya, korupsi, pergaulan bebas, kriminalitas, semua itu muncul karena kehilangan kemuliaan rohani. Ya, gitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Rizkala. Terima kasih Faiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan hak-hak manusia. Para hikmah, Quran ini juga menekankan pentingnya hak asasi manusia. Tapi hak ini bukan versi barat, melainkan dalam kerangka Islam, Islam melindungi hak hidup seluruh muka bumi dan melarang bunuh diri dan pembunuhan. Ada hak untuk beragama Islam, gak memaksa orang semua untuk masuk Islam. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, semua manusia sama di mata Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Islam juga mewajibkan pendidikan, memberi ruang untuk berpendapat, bahkan menjamin hak kepemilikan dan bekerja dalam Islam. Itu sangat manusiawi tapi tetap dalam koridor wahyu. Next. Next. Silakan. Oke, sebagai penutup bisa kita simpulkan bahwa paradigma Quran ini adalah kebutuhan zaman. Kita nggak bisa terus-menerus ikut arus global tanpa arah. Al-Quran bukan hanya petunjuk spiritual, tapi juga pedoman intelektual dan sosial. Paradigma inilah yang harus kita tanamkan dalam pendidikan, budaya, bahkan teknologi. Supaya kita jadi umat yang kuat secara iman dan peradaban. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Rehan sudah menjelaskan. Sekian presentasi kami tentang membangun paradigma Qurani. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi para penonton sekalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.